Nama saya Tami. Tami, saya dilahirkan dengan nama Utami Maryam Siti Aisyah. Saya nikah dengan Peng itu Oktober tanggal 30 tahun 1983. Saya kenal di kampus, jadi waktu itu saya anak baru ya, baru terima di UI Sastra Perancis. Pertama itu saya ketemu waktu diinisiasikan adalah ya pertemuan antara anak baru itu kita harus mencari tanda tangan sebanyak-banyaknya senior. Ya, jadi itu pertama kali saya ketemu dia. Senyum dulu dong. Mau tanda tangan? Mau nggak ntar pulang sama abang? Ntar gue kasih nih tanda tangannya. Gimana? Dia tuh tiba-tiba malam takbir tuh ngomong sama saya, iya saya nggak mau cari pacar, saya mau cari istri. Wah nggak cocok nih kayaknya, dia udah lihat kondisi saya gitu, dia kayaknya nggak cocok. Saya juga bilang, iya saya juga nggak main-main, saya juga bosen kalau cari pacar aja, saya bilang itu, saya juga mau cari suami, gitu. Pokoknya saya nyontek aja, dia ngomong, nggak tahu deh ya, agak-agak nggak kreatif gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, kalau kamu jadi istri saya, atau nggak tahu ya, saya juga lupa karena 25 tahun yang lalu, tapi pokoknya prinsipnya tuh dia ngelamar saya dengan cara yang sangat tidak biasa. Itu dari lamaran itu saya merasa saya diberkahi, saya merasa sama Allah saya disayang. Kenapa? Itu dua keluarga yang dari kutub yang berbeda. Sampai saya tuh terharu ya, dan waktu itu ibu mertua saya juga nerima saya sederhana sekali, dia sederhana banget orangnya, keluarganya sederhana banget. Kita dapat kabar, bapak saya bilang itu akhirnya ibu kamu sama mau datang tapi ditemenin sama kakak-kakaknya, jadi uak saya sama tante saya. Suami saya saking senang, oke ya udah datang, terus ya udah sebentar ya, saya mau beliin gado-gado. Jadilah si Peng itu dengan si sepedanya itu beli gado-gado, padahal sepedanya bocor. Nah kalau dia benerin ban sepeda nggak cukup untuk beli gado-gado, jadi akhirnya dengan di depan ibu saya dia sepeda itu dia naikin, langsung belok, langsung dia turun terus sepedanya dipopong, dia belanja lah. Nah, sedangkan di rumah kontrakan itu ibu saya nangis sama uak saya sama tante saya. Aduh, kamu kok nasibnya kayak begini, begitu-begitulah. Jadi pas waktu Peng pulang dengan bahagia bawa itu gado-gado semua pada nangis. Terus katanya, kenapa ini pada nangis? Terus aku bilang, enggak apa-apa, ini cuma karena mereka sedih. Silakan ibu, ini, silakan gado-gadonya. Oh iya, makasih. Gak apa-apa tante, santai aja tante. Vitamin. Ya, aku mah udah makan tadi. Ya ibu silakan. Iya. Nenek tuh ikut makan. Udah tadi makan, ya. Saya sudah makan, udah. Berapa tahun setelah saya menikah sama Peng baru punya anak, agak lama juga. Saya nikah 83 ya, anak saya lahir 86, jadi kira-kira 3 tahun. Nah, jadi anak saya itu lahir di Rawamangun ya, jadi itu lucu banget soalnya gini. Jadi waktu lahir, airnya pecah ya. Jadi katanya Peng, sana, aduh Peng mules, sana ke kamar mandi. Jadi bolak-balik, kebayang nggak, untung anak saya tuh nggak lahir di kamar mandi, karena saya suruh udah ngeden aja di kamar mandi gitu. Jadi kita tuh nggak ngerti. Akhirnya katanya Peng, udah kita kan tinggal deket rumah mertua. Jadi ibu mertua saya datang ke saya terus, jangan ngeden lagi, ini udah pecah itu airnya. Jadi udah cepet ke rumah sakit. Terus anak saya alhamdulillah ya mudah lahirnya. Tapi anak saya nggak bisa keluar karena dia rada kuning, sehingga uang yang kita sudah siapkan ya, Peng udah dapat kumpulin, dia bisa bisa membayar, akhirnya kurang, sehingga sempat kita berdua sedih karena saya kan nggak bisa ngeluarin anak saya.